Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Awasi distribusi pupuk subsidi. Persoalan berulang yang dialami petani di Indonesia, termasuk di Lampung, adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi ketika menjelang musim tanam. Petani yang sedianya mendapatkan alokasi pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi untuk memberikan asupan buat tanamannya. Celakanya, pupuk non-subsidi pun tidak mudah didapatkan dan harganya tinggi. Sejumlah petani di Tulang Bawang, Bandar Lampung, dan Lampung Timur mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi di Lampung juga dibarengi dengan tingginya harga pupuk non-subsidi. Pada 2023, harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai Rp2.250 per kilogram untuk pupuk urea, Rp2.300 per kilogram untuk pupuk NPK, dan Rp3.300 per kilogram untuk pupuk NPK formula khusus kakao. Sementara pupuk urea non-subsidi bisa mencapai Rp8.000 per kilogram. Selain karena disparitas harga pupuk, para petani mengatakan masalah kekurangan pupuk ini disebabkan oleh distribusi pupuk bersubsidi yang tidak baik. Provinsi Lampung sudah membuat skema penyaluran yang tersistem lewat Kartu Petani Berjaya atau KPB, termasuk berbasis digital yakni e-KPB. Artinya, ada sumbatan yang harus segera dinyahkan. Perkara penyubur tanaman ini harus segera diatasi, sebab kelangkaan pupuk memiliki dampak yang sangat besar bagi petani dan hasil panennya. Selain menyebabkan gagal panen, hasil panen pun menjadi tidak optimal. Terkait hal tersebut, solusi jangka panjang sangat diperlukan. Salah satunya yaitu dengan melakukan pertanian berkelanjutan. Celakanya, di tengah masih karut-marutnya pupuk bersubsidi ini, petani Lampung harus menelan pil pahit. Sebab pemerintah justru mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk Lampung sebanyak 137.195 ton. Pada tahun 2023, alokasi kuota pupuk bersubsidi sebesar 537.195 ton. Sementara tahun 2024, kuota untuk Lampung hanya 400.000 ton. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni mempermudah pembelian pupuk untuk para pengecer atau agen resmi pupuk bersubsidi. Penyuluh Pertanian dan Babinsa dapat terus mendampingi petani mulai dari pratanam untuk mendapatkan pupuk bersubsidi hingga saat panen, termasuk mendampingi para petani dalam meningkatkan produksi tanamannya. Disparitas harga menjadi pemicu sulitnya pupuk bersubsidi diperoleh petani. Namun subsidi memang masih dibutuhkan petani kita untuk menopang produksi bagi ketahanan pangan secara nasional. Hal yang patut dicermati adalah pengawasan dari distribusi pupuk bersubsidi. Meskipun mekanisme penyaluran sudah dibuat tersistem, tetapi celah untuk penyelewengan tetap ada. Disinilah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus lebih ketat. Adanya program e-KPB dari pemerintah Provinsi Lampung memudahkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Pengawas pupuk jangan bermain mata, karena urusan pupuk berpengaruh pada produksi dan ketahanan pangan. Mbak Lulu, segmen kali ini kita akan membahas awasi distribusi pupuk subsidi. Nah, ini kan sebenarnya seperti fenomena terus berulang begitu ya, Bang. Bagaimana Bang melihat fenomena seperti ini? Ya, kita ketahui bahwa kan sekarang udah mau musim tanam ya bagi para petani, khususnya di beberapa wilayah di Lampung ya.
Dan ini menjadi kesulitan para petani itu dalam mendapatkan hal pupuk subsidi ya, yang menjadi salah satu bahan utama ya dalam mereka untuk melakukan penanaman ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang terus terulang ya dari tahun ke tahun, dan menjadi sebuah dilema bagi petani ya untuk bisa memulai menanam di lahan-lahan yang mereka miliki ya. Nah, kemudian untuk pengawasan sendiri Bang, baik dari pemerintah maupun pihak terkait ini seperti apa Bang untuk pupuk subsidi ini? Ya, untuk pupuk subsidi ini pemerintah juga ya udah kayak pemerintah provinsi kan udah mengeluarkan kartu petani berjaya ya. Untuk di digitalnya ada ini ya KPB ya, dan itu di situ udah tersistem ya tentang ini distribusi pupuk ya, termasuk bagi petani ya. Tapi dalam ini juga ada ketentuan bahwa yang mendapatkan pupuk subsidi itu para petani yang sudah tergabung dalam Gapoktan ya, sehingga hanya mereka lah yang dapat ya. Tapi pemerintah juga berupaya bahwa petani di luar itu juga bisa mendapatkan ya untuk mendapatkan pupuk subsidi ya, karena kita juga mengingat bahwa Lampung ini menjadi salah satu lumbung pangan ya di nasional ya, karena permasalahan pupuk ini juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi ya tentang produktivitas ya, produktivitas dari pertanian di Lampung itu sendiri, dan bisa mempengaruhi terhadap peringkat Lampung sebagai lumbung pangan di nasional ya. Nah, untuk KPB sendiri Bang, mungkin sekarang juga prosesnya seperti apa atau progresnya untuk para Gapoktan ini bergabung di EKPP ini? Ya udah, di sebagian besar udah berjalan ya, dan ini khususnya yang petani di Gapoktan ini mereka memang udah tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kesulitan ya mendapatkan pupuk subsidi ya, yang kebanyakan rata-rata adalah petani yang di luar Gapoktan ya. Dan ini juga menjadi sebuah ironi ya, padahal mereka juga secara ininya turut membantu ya menjaga produktivitas dan menjaga Lampung sebagai lumbung pangan nasional ya dari produksi yang mereka hasilkan ya, sehingga mereka juga membutuhkan dukungan ya dari pemerintah dan stakeholder terkait ya untuk bisa meningkatkan produksi-produksi yang mereka di lahan-lahan yang mereka miliki ya. Gitu. Oke Bang, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Bang Lulu, kita masih membahas soal pupuk subsidi. Nah, sebenarnya pupuk subsidi ini kan permasalahannya tidak baru tahun ini, tapi kan terus berulang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, sebenarnya ini sebuah fenomena yang tidak tuntas-tuntas gitu. Nah, sebenarnya pemerintah, bagaimana keseriusan pemerintah gitu Bang untuk ya, menangani masalah ini? Ini menjadi sebuah fenomena ya dari tahun ke tahun ya, memasuki musim tanam ya. Dan sebenarnya pemerintah juga udah berusaha ya tiap tahun juga untuk mengatasi kelangkaan atau kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi ya khususnya ya. Karena ini juga pemerintah kayak Pemprov Lampung itu menyusun kartu petani berjaya itu kan udah tersistem ya. Tapi tetap aja itu juga harus mendapatkan pengawasan ya. Harus mendapatkan pengawasan yang ketat sehingga tidak ada terjadi kebocoran atau hal-hal yang bisa membuat petani tambah kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi ya. Apalagi kan tahun ini jatah Lampung itu untuk pupuk subsidi berkurang ya, sekitar 137 ribuan ya, dari 537 ribu kilo menjadi sekitar 400 ribu ya. Dan ini juga bisa menjadi warning ya bagi pemerintah, khususnya nantinya dalam hal pendistribusiannya ya. Jangan sampai petani bertambah kesulitan ya untuk mendapatkan pupuk subsidi, karena mereka juga untuk bisa membeli pupuk non subsidi juga cukup berat ya, karena selisih harganya cukup jauh ya dari harga eceran tertinggi tahun 2023 juga urea dari sekitar 2.250 per kilo ya, tapi itu yang subsidi ya, sedangkan yang non subsidi udah mencapai 8.000 ya, sehingga petani juga mungkin merasa kesulitan ya untuk bisa memenuhi ini ya yang di luar non subsidi ya untuk memenuhi kebutuhan terkait pupuknya itu ya.
Nah dulu pas jatah pupuk subsidi cukup tinggi aja ini petani sulit, sudah sulit. Nah apalagi ini jatah pupuk dikurangin gitu. Ini akan artinya kan menimbulkan persoalan baru begitu bagi petani. Mungkin ini Bang ada solusi sendiri Bang bagi pemerintah daerah. Ya mungkin pemerintah bisa mengambil salah satu solusinya memberikan ini ya, kemudahan bagi ini ya agen atau pengecer ya untuk pembelian pupuk subsidinya ya. Sehingga petani juga bisa langsung menghubungi ke agen atau pengecer itu sendiri ya. Dan pengecer mendapatkan atau kemudahan ya untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut sehingga bisa setidaknya membantu lah petani ya untuk tidak terlalu sulit untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Ya. Tapi apakah memang harusnya ada pengawalan ketat sendiri gitu Betul, Bang? harus ada ini ya, bukan untuk hanya penyaluran pemerintah gitu. ya, bukan hanya dari pihak Pemprov ya, mungkin dari pihak keamanan juga ya, dan bisa perlu diturunkan untuk dalam pengawasan pupuk subsidi ini ya. Karena terkadang juga kita ketahui bahwa pemain-pemain yang sering mempermainkan pupuk juga bukan orang-orang sembarangan ya, betul sehingga membutuhkan juga pihak-pihak lain ya yang bisa mengawal pengawasan halnya dalam pendistribusian pupuk subsidi ini. Gitu. Mungkin ya ke depan pemerintah bisa lebih tegas Betul, lebih begitu tegas ya Bang ya, ya. untuk bisa menindak, khususnya menindak ya para pelaku-pelaku ini curang ya, istilah yang berani menimbun atau mempermainkan harga ya, mempermainkan khususnya pupuk subsidi ya, karena ini menjadi hajat hidup para petani ya, yang mereka emang secara tidak ini menjadi sebenarnya jadi pahlawan juga ya bagi daerah ya, karena produksi mereka juga mampu memberikan pendapatan ya bagi daerah ya. Apalagi jangan sampai Lampung sebagai lumbung pangan Betul. ini berkurang Iya, akibat tergerus akibat iya, kelangkaan pupuk betul. tadi. Nanti juga kan yang susahnya juga masyarakat Lampung sendiri ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri nanti agak susah juga ya. Jadi kita mungkin pemerintah juga udah berusaha ya atau udah mempersiapkan skema-skema tertentu ya untuk bisa menahan agar kelangkaan ini bisa cepat teratasi dan petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut ya. Apalagi mungkin sekarang kan harga beras tinggi dan itu juga belum ada tanda-tanda juga mau turun. Mungkin ini juga dengan pupuk subsidi yang semakin langka ini juga mungkin kaitannya nanti juga ke depan jangka panjang bisa berpengaruh ke sana juga mungkin begitu ya Bang ya. Betul, makanya pemerintah juga harus mempersiapkan ya skema-skema untuk jangka panjang ya, sehingga ya, yang terjadi kayak sekarang beras sudah tambah naik ya. Ini juga mungkin ada salah satunya mungkin ada juga ya kaitannya dengan kelangkaan pupuk ini ya. Tapi kita berharap bahwa pemerintah bisa memang memberikan solusi yang terbaik ya untuk jangka panjangnya sehingga petani juga tidak kesulitan mendapatkan pupuk, terus harga pangan juga di pasaran bisa lebih terjangkau ya oleh masyarakat dan bisa kembali ke harga yang terjangkau oleh masyarakat lah. Sebenarnya kalau kebutuhan pupuk ini tidak hanya untuk petani padi saja ya Bang ya, untuk tapi hampir perkebunan semuanya juga ya Bang ya. Sehingga ini juga emang tidak hanya urea aja ya, emang semua pupuk juga emang harus dalam pengawasan pemerintah ya, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang mempermainkan ya, terutama harga pupuk karena terjadinya disparasi harga di pasaran itu juga akan menyulitkan petani ya. Di satu sisi yang subsidi susah tapi murah ya. Di satu sisi yang ada non subsidi juga ada tapi dengan harga yang lebih tinggi ya, dan sehingga petani juga menjadi dilema ya untuk bisa beraktivitas dalam bercocok tanam ya. Dan itu bisa mempengaruhi produktivitas pangan sendiri ya, khususnya di Lampung ya. Mungkin kalau selama ini ada nggak Bang satgas pengawasan pupuk subsidi gitu? Ada ya, udah satgas, mungkin ya ini tinggal kita dorong ya untuk didorong terus ya untuk mereka lebih giat lagi ya terjun ke lapangan ya untuk pengawasan terkait distribusi pupuk subsidi ini ya. Karena mereka juga mempunyai wewenang ya untuk bisa memberikan masukan atau tindakan ya terhadap terjadinya hal-hal yang penyelewangan ya khususnya dalam distribusi pupuk subsidi tersebut. Bisa artinya itu satgas ini bisa menyelesaikan masalah sampai di akar rumputnya begitu. Ya kita harapkan bisa ya, karena itu kalau udah penyelewangan itu udah menyangkut hal termasuk kriminal juga ya, masuk ke ranah kriminal pidana ya, dan itu memang harus segera diberantas ya, sehingga tidak hanya bisa membantu petani ya, dengan pemberantasan itu membantu petani bahwa mereka tidak kesulitan nantinya mendapatkan pupuk subsidi tersebut.
Artinya, tapi sebenarnya dengan jatah pupuk subsidi itu kepada petani itu sebenarnya kalau memang pupuk itu tidak diselewengkan, itu apakah sudah ideal dengan sasarannya begitu Bang? Apa? Ya, karena pemerintah juga udah mulai ada hitung-hitungannya ya. Dengan ini juga ada pengurangan atau data yang dari tahun kemarin ya, yang sebelum ada pengurangan itu karena pemerintah juga udah punya hitung-hitungan ya berapa kelompok petani yang masuk dan berapa jatah buat mereka, mungkin jadi udah ada hitung-hitungan yang pasti ya kalkulasinya, sehingga jumlahnya diharapkan bahwa dengan jumlah itu bisa memenuhi kebutuhan para petani ya. Oke Bang, kita bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di online Lampung Post. Yang pertama, terkuak Ratu Narkoba terima hadiah Indomaret dari dalam penjara. Alokasi BBM jenis Pertalite di Lampung turun tahun 2024. Identitas mayat di irigasi Lampung Timur terungkap, penyebab kematian masih misteri. Tergiur uang miliaran, petani di Pringsewu jadi korban penipuan berkedok ritual gaib. Terakhir, tanaman kopi Arabica mulai dikembangkan di Lampung Barat. Lalu apa Bang yang menarik di online Lampung Post kali ini? Terkait ini ya, petani kopi Arabica di Lampung Barat ya. Ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya, karena kita juga bahwa kopi menjadi salah satu komoditas utama ya, unggulan ya di Lampung ya. Dan ini dengan adanya kopi Arabica ini ya, dengan sistem yang pagar itu ya, bisa memberikan angin segar ya bagi perkembangan perkopian juga khususnya di Lampung Barat ya, di Sukau ya. Karena selama ini bahwa Lampung terkenal dengan kopi robustanya ya, dan ini menjadi bisa diharapkan ya bisa mendongkrak perekonomian ya masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya, dan bisa menambah pemasukan ya bagi pemerintah daerah ya, dan itu bisa hasilnya juga kan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Lampung ya. Kembalinya ke kesejahteraan petani itu sendiri begitu. Betul, ya Bang ya. Betul, dengan ini penambahan bahwa petani bisa memiliki alternatif ya dari pengembangan dari kopi itu sendiri ya. Dan di sana juga mungkin nanti harus ada juga ini ya, pengembangan juga ya, bukan hanya kita petani hanya menghasilkan ya, tapi mereka juga harus bisa memberikan hal lain ya bagi hasil ininya ya, panennya ya. Misalkan udah dibentuk bubuk atau apa ya, ada variasi, tidak hanya dalam bentuk bijiannya aja ya. Mungkin sehingga bisa menambah nilai juga ya dari produk kopi tersebut. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpost.id. Yang pertama, target dan konsolidasi Partai Nasdem untuk meraih 100 kursi. Revitalisasi pasar di Lampung, penanganan aksi geng motor, kuota BBM subsidi di Lampung tahun 2024. Terakhir, ratusan calon jamaah haji pesawaran jalani tes kesehatan. Bang, kemudian apa Bang ya menarik di lampungpost.id? Mungkin yang cukup menarik ini ya, ada pengurangannya ini ya, BBM jenis Pertalite ya. Padahal ini kita ketahui bahwa Pertalite ini salah satu BBM ya yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat dari kelas menengah ke bawah ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup ironi ya sebenarnya ya, karena kuotanya juga cukup sekitar 6% lebih ya pengurangan dari kuota tahun lalu ya. Sementara di biosolar ada kenaikan ya. Namun itu juga karena ternyata alasan pengurangan itu juga ternyata karena target penggunaannya juga kemarin ternyata nggak mencapai target ya dari tahun kemarin. Selain itu juga adanya perbedaan harga yang tidak terlalu jauh ya dengan harga Pertamax ya, sehingga selisih harganya, sehingga banyak juga konsumen pemakai kendaraan juga yang lebih baik memakai Pertamax ya, karena kita juga ketahui bahwa
kualitas Pertamax mungkin lebih baik ya daripada Pertalite ya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan Pertamax daripada Pertalite. Artinya ini ada penyesuaian ya Bang untuk Betul. BBM subsidi ini dari pemerintah. Ya. Betul, dan ini juga mungkin untuk biosolar juga ya bisa adanya pertambahan ini kan kemarin kita beberapa akhir tahun kemarin ya kita juga melihat bahwa banyak terjadi antrean ya khususnya untuk solar ya, sehingga ini dengan adanya penambahan ini kita harapkan bahwa tidak lagi ya adanya terjadi antrean panjang truk-truk khususnya truk lintas ya. Dan karena kita ketahui juga bahwa di Lampung ini banyak juga ya kendaraan besar yang membutuhkan emang biosolar ya, karena kita juga ketahui bahwa di Lampung ini banyak perkebunan pabrik-pabrik ya, sehingga diharapkan dengan adanya penambahan biosolar ini kesulitan mereka para supir untuk mendapatkan BBM-nya juga tidak terulang ya. Oke, baik, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id yang pertama. Kecewa, Ivan Gunawan pamit tinggalkan Indonesia. The Janks luncurkan lagu reggae All Night Long. Prediksi tren film dan musik Indonesia selama 2024. Pemeran preman pensiun itu jualan kerupuk keliling. Reza Rahardian dan BCL bertemu lagi di film Pasutri Gaje. Nah, apa Bang, di dunia hiburan kali ini apa yang menarik Yang cukup menarik kali ini ya kayak pemeran preman pensiun ya, yang Epy Kusnandar ya, pemeran siapa? Kang Mus ya, pemeran Kang Mus ya. Ternyata tidak hanya di ini ya, di filmnya aja ya, tapi di dunia nyatanya juga ternyata dia juga ini ya. Diceritakan bahwa kalau di pensiun dia kan punya usaha ini ya, jualan kecimpring ya. Ternyata di dunia nyata juga dia ternyata berjualan kerupuk ya, sambil berkeliling ya. Selama dia belum punya panggilan untuk main film ya. Ternyata dia juga ini berkeliling berjualan kerupuk ya untuk mengisi hari-harinya tiap hari ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Dan ternyata itu juga udah dilakukan udah cukup lama ya, sekitar kurang lebih dari tahun sekitar 2012 kalau nggak salah ya. Ya udah cukup lama, sehingga ternyata nggak jauh beda ya istilahnya kehidupan nyata sama dia pas berakting di film preman pensiun itu ya. Artinya ada kesesuaian antara seni peran dengan dunia nyata dia. Betul. Begitu ya Pak ya. Dan itu juga menjadi sebuah ini ya, pembelajaran juga ya bagi kita bahwa tidak selamanya bahwa dia harus menggantungkan hidup di dunia film ya. Ternyata pas saat sepi-sepi panggil untuk job ya, mereka juga harus mempersiapkan diri ya, karena untuk membiayai keluarga ya khususnya ya, dan sebagai tanggung jawab khususnya bagi suami ya, istilahnya bagi laki-laki untuk memberikan nafkah ya bagi keluarganya, sehingga harus mempersiapkan diri di luar ini utamanya ya. Mereka juga harus mempunyai istilah sampingan ya untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Oke, baik Bang Lulu, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.